Baik. Seseorang boleh sibuk, mau sibuk apapun boleh. Mau kerja 24 jam kayak kuda pun boleh. Mau ngapain saja boleh. Mau maksiat juga nggak masalah. Tapi ingat, di dalam semua ini ujung-ujungnya nanti kita akan menghadap kepada Gusti Allah alias meninggal. Sesibuk apapun, sesehat apapun, sekuat apapun, seini apapun, akan ada tibanya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi apa? Kalau sudah tiba ajal nggak bisa ditunda. Karena ajal itu datangnya tiba-tiba dan nggak bisa ditunda, maka semua bersiap-siap. Yang tahu tentang butuhnya amal, maka orang hidup tadi akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bekal. Sama kayak orang kerja dan hidup di dunia. Kalau hari ini untuk hidup keluarganya anggap aja sehari 50.000, dia akan berusaha gimana saya kerja dapat 50.000. Yang dagang-dagang, yang tani-tani, yang ngantor-ngantor, upaya terus agar cukup untuk satu harinya. Besok cari lagi, besok lagi mencari, terus seperti itu. Itu sifatnya mencari bekal dunia. Di akhirat juga sama. Kalau orang tahu tentang panjangnya akhirat, maka dia akan berupaya semaksimal mungkin. Amal-amal kecil baik pun akan dicari. Walaupun itu cuma sepele. Contoh, apa yang pahalanya sedikit anggap aja. Nyingkirin rintangan di jalan, ada paku disingkirin. Gampang tidak? Gampang. Jika seseorang melihat itu ada pahalanya, dia akan mencari, dipinggirkan itu yang namanya paku. Kata Kanjeng Nabi itu termasuk iman. Sehingga apapun diundi pahala, sekecil apapun akan dicari. Oh, di sini ada pengajian, dia ngaji. Oh, di sana lagi besok ada ngaji lagi, yang ngaji lagi. Besok di sana ada marhabanan lagi. Itu bagi orang yang tahu. Yang tidak tahu ya dianggap perjalanan akhirat itu selesai ya sudah. Mati ya kayak ayam kalau dikubur selesai urusan. Itu kalau ayam. Tapi manusia tidak. Manusia urusannya panjang. Di dunia sudah ruwet, nanti setelah di alam kubur pun urusannya pun masih panjang. Ada pertanyaan mungkar nakir, ada timbangan amal, ada padang mahsyar, ada sirotol mustaqim, ada surga, ada neraka. Oh, panjang. Bukan hanya hitungan hari, tapi hitungannya gak ada ujungnya. Sehingga apa? Waktu yang begitu panjang, waktu yang butuh bekal banyak, ya saat inilah yang kita butuhkan untuk kita cari. Sehingga apa? Yang sibuk dengan dunianya, dia akan mencari dunianya. Dunia terus yang dicari. Sehingga lupa dengan akhirat. Sehingga kalau sudah datang malaikat Israel baru kaget, ya Allah, kok sudah mau pulang sayanya, belum siap amalnya. Malaikat ditunda dulu, saya mau beramal soleh dulu. Kira-kira malaikatnya pulang apa nungguin kira-kira? Malaikat tetap mencabut amal, maka dari itu ayo semuanya kita mempersiapkan. Sesibuk apapun, secapek apapun, seini apapun, semuanya nanti akan berujung meninggal dan yang dibutuhkan adalah amal. Yang dibutuhkan adalah amal. Selama ini yang dikumpulkan mulai dari harta, mulai dari macam-macam aset-aset ini semuanya. Kalau bukan untuk Allah, ya tidak akan dibawa nantinya. Sehingga apa yang dikeluarkan di jalan Allah itulah yang nanti akan menemaninya, baik itu sedekah, baik itu zakat, baik itu hadiah, pemberian kepada yang lain-lain. Dan itu adalah upaya. Sehingga apa? Dengan sekecil-kecil amal kecil, amal kecil, amal kecil ini nggak kerasa amalnya menjadi banyak. Sehingga apa? Kalau kecil itu Allah ridho, maka menjadikan orang tadi bisa masuk surga gara-gara amal kecil.
Tapi sebaliknya, orang kalau suka ngeremehin dosa juga sama. Ini dosa kecil, ini dosa kecil. Ah tenang, ini cuma kecil. Kecil kalau Allah murka, kalau Allah marah, kecil ini bisa dijadikan oleh Allah sebab untuk seseorang masuk neraka selama-lamanya. Makanya kita di dunia ini hidup kita hanya hitungan menit, hitungan jam mungkin kalau di akhirat. Karena sehari di akhirat sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Nah kita hitungnya cuma menit di hitungan akhirat tuh. Sehingga pendek sekali urusan akhirat, urusan dunia. Tapi di akhirat nanti panjang. Karena panjang, ayo semuanya. Yang kita bisa andalkan apa kira-kira nanti? Ngandalkan anak banyak sibuknya. Doa mungkin setiap Jumat, itu pun kalau ingat tahlilan sama Mas Roni itu kalau ingat itu. Hah? Kalau ingat. Kalau sibuk ya dirapel nanti 2 minggu sekali. Nanti sudah 2 minggu ya kalau ingat lagi. Kalau lupa dirapel nanti minggu ketiga. Akhirnya tahlilan ngirim orang tuanya cuma setahun sekali, mau lebaran dikirim kembang. Terus emang orang mati pengen kembang kan gitu? Tidak, orang mati butuh doa, bukan butuh kembang. Jangan sampai nanti yang mati kirim kembang, saya nitip kembang buat orang tua saya. Orang tua nggak butuh kembang. Orang tua butuh doa. Al-mautu fil qabri kal gharikil mutaghawwis. Jadi orang mati di dalam kubur kayak orang tenggelam minta tolong. Butuh. Jadi kita nanti akan menjadi orang yang sangat butuh amal. Terus bagaimana? Kalau sudah dikubur mau minta amal kemana kira-kira? Sholat sudah nggak bisa. Mau zakat udah nggak bisa. Haji sudah nggak bisa. Puasa sudah nggak bisa. Yang diharapkan tinggal yang hidup. Kira-kira apa? Orang yang hidup tadi doain tidak? Kalau doain ya dapat kiriman. Kalau tidak doain ya puasa dikubur sampai kapan? Sampai anaknya ingat. Kalau ingatnya setahun sekali, ya anggap aja orang mondok dapat kiriman setahun sekali kan gitu ya. Yang lain dikirim setiap hari. Yang itu setahun sekali. Yang lain datang pahala nemenin amal di dalam kuburnya. Dia cuman sendirian di alam kubur. Makanya butuh amal. Makanya yang menyelamatkan kita, sesibuk apapun kita akan meninggal dan yang menemani kita adalah amal. Kalau amal kita baik, ya alhamdulillah. Amalnya menjadikan teman di dalam kuburnya. Kalau tidak, ya siap-siap. Makanya harapan kita di saat amal tidak cukup untuk menjadikan kita tenang di alam kubur, kita hanya punya harapan. Harapannya apa? Kanjeng Nabi yang ngasih syafaat. Makanya harapannya apa? Kanjeng Nabi yang ngasih syafaat. Makanya ayo jangan lupa untuk terus ingat kepada Kanjeng Nabi. Sesibuk apapun. Karena Kanjeng Nabi tetap itulah juru selamat nanti di akhirat. Yang dikasih oleh Allah Yang dikasih oleh Allah keistimewaan bisa menyelamatkan dan memberikan syafaat kepada umat-umat yang dipilihnya. Baik.